Berdasarkan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Saksi tersebut harus orang yang mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung tentang adanya suatu tindak pidana yang terhadapnya diminta untuk menyampaikan keterangan saksi baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan di persidangan pengadilan. Jadi, pada saat kejadian, saksi tersebut mendengar dengan telinga sendiri, melihat dengan mata sendiri, dan mengalami secara langsung atau ada di tempat kejadian perkara atau TKP. Keterangan yang disampaikan juga bukan merupakan keterangan yang bersumber dari kata si A atau kata si B, atau keterangan yang bersumber dengar-dengar atau gosip dari orang lain bahwa si terdakwa lah yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Seorang saksi juga tidak bisa memberikan keterangan berupa pendapat pribadi. Misalnya, menurut saya korban meninggal karena ditembak, padahal saksi tersebut tidak pernah melihat kejadian penembakan secara langsung dengan mata sendiri. Selain itu, dalam hukum pidana kita, minimal harus ada 2 orang saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung tentang suatu tindak pidana. Karena apa? Karena dalam sistem pembuktian hukum pidana kita, keterangan 1 orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali ada alat bukti yang sah yang mendukung bahwa keterangan saksi tersebut itu bahwa pelakulah yang melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, hanya ada 1 orang saksi, tetapi pada saat pihak kepolisian atau pihak penyidik mendatangi rumah yang menjadi tempat kejadian perkara dan ditemukan di rumah tersebut ada senjata tajam atau pistol yang dilakukan untuk membunuh korban, termasuk pakaian berlumuran atau bercak-bercak darah, maka keterangan saksi tersebut yang didukung dengan alat-alat bukti lainnya cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakulah yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Selain itu, keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri atau berbeda topik tentang suatu tindak pidana atau suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga dapat membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau suatu keadaan tertentu. Misalnya, saksi satu mengatakan bahwa dia melihat pelaku memegang pistol atau senjata tajam, sedangkan saksi yang lain ada melihat pelaku bajunya berlumuran darah atau mempunyai bercak-bercak darah pada hari yang sama dengan ditemukannya korban. Walaupun TKP yang disaksikan saksi berbeda-beda, tetapi keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain bisa menerangkan sesuatu dan saling berkaitan tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa pelakulah yang melakukan tindak pidana tersebut. Di persidangan pengadilan, nantinya majelis hakim yang akan menilai atau menimbang tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, termasuk persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk alasan-alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan, dan cara hidup atau kesusilaan dari saksi, serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidak dipercayanya seorang saksi untuk memberikan keterangan saksi baik di tingkat penyidikan maupun tingkat pengadilan. Sedangkan keterangan saksi yang tidak disumpah, misalnya anak di bawah umur, meskipun sesuai dengan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, bukan merupakan alat bukti. Tetapi, kalau keterangan saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi itu bisa dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Misalnya, kalau terjadi sebuah kasus penembakan atau sebuah kasus pembunuhan, polisi bisa melakukan pemeriksaan terhadap
orang-orang yang ada di tempat kejadian, seperti istri, anak, keponakan, termasuk pembantu, atau orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP. Tidak bisa tiba-tiba seseorang kemudian mendatangi polisi dan menyatakan bahwa dia tahu siapa pelaku penembakan atau pembunuhan hanya didasarkan kata si A atau kata si B misalnya. Atau tiba-tiba dia bilang dengar-dengar atau gosipnya si pelakulah yang melakukan tindak pidana, dan sementara orang tersebut itu tidak ada di tempat kejadian perkara atau bukan merupakan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pelakulah yang melakukan tindak pidana tersebut. Kalau misalnya ada seseorang yang berdalih bahwa orang tersebut tidak ada di tempat kejadian perkara atau TKP pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan misalnya, di sini polisi bisa melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bersama-sama dengan orang tersebut pada saat kejadian berlangsung. Atau seperti kasus seorang tokoh yang cukup terkenal beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya menyatakan dia sedang ada di suatu tempat dan mendapatkan kekerasan, tetapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari traffic ponselnya, ternyata orang tersebut sedang ada di sebuah rumah sakit untuk melakukan operasi plastik. Jadi bisa teridentifikasi sebenarnya, apalagi sekarang kita kalau kemana-mana itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga polisi bisa menggunakan jejak itu untuk menentukan apakah kita atau orang tersebut benar-benar ada di tempat kejadian perkara atau TKP atau ada di tempat lain. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.